مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebuah kehormatan bagi kami bisa silaturahim, bisa berkumpul bersama-sama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu Kriya Al-Quran Blitar. Alhamdulillah, sebuah kesuksesan yang tersendiri di antara lembaga-lembaga Kriya Al-Quran yang lain. Sebuah kebahagiaan yang sangat besar bagi kita semua hadir di sebuah majelis tempat yang penuh dengan barokah. Harapannya kita doa bersama-sama hari ini senantiasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka kenalan. Insya Allah panjenengan sudah tahu siapa saya. Tahu nopo dereng? Tahulah gedine irenge koyok ngene ya. Nggih ta, wis gedhi ireng. Nama mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Nama saya itu Muhammad Khairul Abadi. Saya ulangi lagi, Muhammad Khairul Abadi. Biasa dipanggil dengan Ustadz Coy. Loh, iya, itu ada sejarahnya. Setiap nama itu ada sejarahnya. Sekiranya tidak perlu banyak-banyak terlalu sejarahnya. Ya gara-gara nama Khairul saja gitu loh. Itu kan tulisannya kan CHOIRUL, diambil depannya saja, jadinya Coy. Ya saya di Jakarta dipanggil itu, makanya sehingga kayaknya keren nama ini gitu ya. Kan saya nggak tahu namanya gitu. Coy itu apa gitu kan. Sampai-sampai cah cili-cili gitu. Coy. Bahkan saya di Balikpapan di Kaltim itu juga ya itu tadi Ustadz Coy gitu. Ya sudahlah gitu ya. Tapi ya alhamdulillah, yang terpenting intinya doa nama dari orang tua tetap
keberkahan pada diri kami. Nah, betul tadi yang dikatakan bahwa saya berasal dari Kediri. Monggo kalau nanti jenengan mampir nggih. Tempat saya di Ngadiluwih. Ada rel kereta tengah jalan itu. Di Desa Rembang. Nanti kalau ada masjid, kalau pas maghrib umpamanya singgah sholat di Masjid Baitur Rahman itu, ya nanti insya Allah akan ketemu dengan saya, insya Allah, ngimami soalnya, tapi ya belum istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, awalan karena ini adalah launching, bener ya Ustadz Ilfa, launching, entah bahasa Inggris saya benar apa enggak. Nah, karena ini launching sebuah harapan besar Al-Quran. Harapannya ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua terkait dengan launching acara ini, harapannya apa? Pertama itu dulu. Kemudian setelah harapannya apa, baru nanti akan timbul sebuah semangat, kan begitu. Dan entah itu rumus atau tidak, harapannya saya hadir di launching ini di awal ini apa, baru akan timbul semangat. Kenapa? Ketika di awal tanpa sebuah harapan, keinginan, azam, tekad yang kuat, nawaitu yang kuat, insya Allah ketika itu kuat, berikutnya akan datang kembali. Rencananya berikutnya datang kembali napa mboten? Insya Allah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah dan juga ibu-ibu semuanya yang hadir, nih waktu sudah berjalan, ya kan? Ini masih belum ngapa-ngapain ini. Masih perkenalan, kan mata pertama. Biasanya saya mengaji kajian, tapi sebelumnya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Kenapa? Di Al-Quran itu ada ayat tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Namun ayat ini kalau dilihat dari tafsir dan sejarahnya sepertinya panjang sekali. Namun dengan bahasa atau bahasa Arab saja kelihatannya kumpul tapi hatinya kemana-mana. Mohon maaf, makanya tadi seikhlasnya. Tidak hanya ketika kajian, tapi juga ketika kita kumpul bersama-sama. Tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Panjenengan lihat di juz 28. Tidak saya kasih tahu suratnya, biar jenengan baca semua surat yang ada di juz 28. Kelihatannya kumpul, hatinya kemana-mana. Intinya apa ini? Kenapa? Dimanapun sekarang ini akhlak, adab, sopan santun semakin luntur. Bahkan judul daripada kajiannya adalah terkait dengan adab-adab Al-Quran. Akhlak kita, sopan santun kita, baik membaca, membawa, bahkan menghafalkan Al-Quran, bahkan mentadaburi Al-Quran, ternyata ada akhlak-akhlaknya, ada adab-adabnya, ada sopan santunnya.
Kenapa kita harus belajar sopan santun, akhlak, adab? Kenapa? Apalagi terkait dengan Al-Quran. Karena ini titiknya Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipalsukan. Bahkan bawa, membaca, melihat, memegang, dan lain sebagainya terkait dengan Al-Quran. Ini Al-Quran itu sendiri sudah sangat mulia, sehingga umat Islam, orang-orang itu juga harus punya himmah dalam hal memuliakan Al-Quran. Ini mohon maaf kelihatannya susah banget terkait dengan Al-Quran. Kelihatannya sulit banget dengan Al-Quran. Kelihatannya takut banget dengan Al-Quran. Grogi. Tapi alhamdulillah tadi sudah sangat-sangat luar biasa. Jujur dalam hati saya, di Kediri tidak ada, belum ada kumpul bareng kayak gini. Karena ya memang kesibukan siswa di Kediri. Kalau di sini alhamdulillah semuanya bisa kumpul. Sampai-sampai melihat dalil di hadis Bukhari dan Muslim. Saya enggak baca Arabnya karena saya enggak hafal. Jujur saja. Kenapa di dalam hadis itu ada apa? Kata Rasulullah bahwa sebuah majelis zikir ini dinaungi oleh malaikat. Sayap-sayapnya malaikat menaungi orang-orang yang berzikir. Bahkan duduk bersama dengan kita itu malaikat. Gak usah takut meskipun ada malaikat maut. Iya kan? Ini dinaungi, betul-betul dinaungi. Hadir di sini semua. Ini Rasulullah. Sehingga di dalam majelis zikir itu ada sebuah keingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi ingat Allah enggak? Ingat. Apa buktinya? Membaca Al-Quran ada lafaz Allah, kita ingat. Jangan tadi baca Quran ada lafaz Allah, ingat betul? Ingat. Ya jelas ingat, tahu deh. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Awalan ini kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau yang mengarang kitab ini Syekh Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ini ulama yang mempunyai nama legenda di kalangan para ulama-ulama yang sekaliber dengan beliau. Beliau disebut dengan Imam Nawawi. Namun di dunia keilmuan ada dua Imam Nawawi. Satunya berasal dari Indonesia, satunya lagi beliau ini Syekh Syarafuddin An-Nawawi. Hebat betul orang Indonesia yang terkenal dengan Imam Nawawi Al-Jawi. Kitabnya luar biasa banyak. Nah, terkait dengan ini kitab terkait apa? Akhlak-akhlak tentang Al-Quran. Bagaimana dengan fadilah tilawatil Quran akan dibahas di sini. Menghadap ke sini Bu,
ada orang ganteng langsung ke sana. Saya dibiarkan, saya wireng alan wasahlan Ustaz Doni. Kan biasa begitu kan. Ustaz Doni lebih ganteng daripada Ustaz Elva gitu loh. Iya betul. Iya mau nggak mau ya harus diakui betul. Iya saya Ustaz Doni kesini langsung ke sana. Wah, Masya Allah gitu. Saya kelejingan gini. Alhamdulillah jam 4 kurang 10 menit. Ini belum ke nah. Loh, itu malah 52. Ya, Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Biasanya di dalam kitab-kitab literatur, kitab kuning, ini kitab kuning, Bu. Kenapa warnanya kuning? Biar tahulah, sebenarnya kitab kuning itu sebuah literatur kitab klasik, kitab ulama salaf dahulu, kemudian dibukukan sedemikian rupa, tidak buku seperti ini tapi bentuknya lembaran-lembaran, namun ketepatan kuning, ya sudah kitab kuning. Awalan itu pasti akan ditulis oleh beliau terkait dengan muqaddimah awalan, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah tahu nama kitabnya, kita sudah tahu nama pengarangnya. Nah, kemudian tidak afdol kalau tidak mengupas sedikit terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 waktu hampir jam 4 cukup nopo mboten? Cukup. Baik, karena tahu bismillah panjenengan insya Allah sudah mengikuti kajian-kajian yang berada Darul Asfa, tidak perlu kami terangkan. Bencel cepat gitu kan. Iya, ben cepat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha nyayang. Allah, kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapakah Allah? Yang bisa jawab dapat hadiah dari Ustadz Elva. Dedeng, ya, monggo ngacung mawon. Nah, niko, monggo Bu, dinten. Loh kok mungkin? Pak iki. Ampun mungkin. Iya, sudah. Ya, betul 100. Gue kayak ngeprank Ustadz Elva. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan. Nah, alhamdulillah gitu. Allah yang menciptakan seluruh jagat raya ini. Jangan nanya bentuk. Jangan nanya bentuk. Kenapa? Di dalam kitab namanya Fathul Majid, Jawahirul Kalamiyah, akal manusia tidak mampu untuk berpikiran terlalu jauh. Meskipun di Al-Quran ada bahasa yatullah, tangane Allah,
Jangan berpikiran kalau yadun itu tangannya Allah. Contoh, karena akan ada ayat mustabihat yang mana dia akan ditafsirkan, ditakwilkan. Yadun itu apakah tangan, apakah kekuasaan? Tapi kayaknya bukan tangan, tapi maknanya kekuasaan Allah. Contoh, nggak kuat akal pikiran. Yang terpenting di surat Al-Ikhlas itu diberitahukan oleh Allah cukup kul huwallahu ahad. Nah, diperlihatkan di situ ada lafadz Allah, kemudian lam yalid walam yulad. Sebelum ayatnya ada, tapi lam yalid walam yulad, tidak beranak dan juga tidak. Nah, cukup itu. Tapi di situ di surat Al-Ikhlas murni. Artinya Al-Ikhlas itu kan memurnikan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tidak disampaikan bentuk-bentuk dari Allah. Cukup mengucapkan Allah di awal dengan lafadz bismillah, dengan menyebut nama Allah. Dereng kitab tip dia tasik launching. Ini tauhid dahulu. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, nanti panjenengan bisa lihat di kitab tafsir Jalalain apa perbedaan Rahman dan Rahim. Rahman maknanya apa, Bu? Maha. Kalau Rahim ya sudah, nggak apa-apa, ya memang betul, nggak apa-apa dan memang betul. Rahman itu betul kasih sayang Allah, Rahim juga kasih sayang Allah. Cuma kalau Rahman ini diberikan kepada seluruh jagat raya ini, baik kamu beriman atau tidak, tetap dapat Rahmannya Allah. Contohnya udara, matahari. Kalau diberikan orang beriman, siswa Gria Quran Blitar tok, wong kafir kae, bahasane non muslim kae megap gak enak udara. Kenapa ini diberikan Allah dengan sifat Rahman? Tapi kalau Rahim cukup hanya orang beriman di akhirat kelak. Ini sifat Rahim. Tidak kita panjang lebarkan karena ada di kitab Fathul Majid Jawahirul Kalamiyah, ada keterangan-keterangan itu mengupas tentang bab akidah. Jam 4 kurang 1 menit. Mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya, nggih. Mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban harus bulan memaafkan juga. Insya Allah bisa ketemu di ampun hari akhir. Engko aduan bulan depan, bulan puasa. Yes, pokoknya nanti sudah diberitahukan oleh Ustadz Elva, ya sudah, nanti kita sama-sama lagi belajar lagi. Mohon maaf betul seikhlas-ikhlasnya. Ini tadi cuman masih perkenalan, launching. Harapannya acara ini terus langgeng, terus dan terus, biar ada keraketan. Meskipun jenengan katakanlah sudah lulus di Gria Quran Blitar, jangan sampai lulus dengan silaturahimnya. Hati-hati ya. Tapi insya Allah jenengan semua kita yang hadir di sini dengan Al-Quran, cinta Al-Quran, Al-Quran memberkahi bagi kita semua, khusus kepada kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Ngoten Mas Sulfa nggih. Door prize itu ora? Iya sih, apa gratisan langsung dikekne ngono ae. Jam 4 jadimu.
cukup itu aja jam 4. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Niki judulnya launching. Jadi masih perkenalan. Bahasa Arabnya nggih ta'arufan, ngoten nggih. Kalau ta'aruf enggak boleh jangan dalam-dalam dulu, dari luarnya dulu. Biar apa? Biar penasaran nanti jenengan. Kira-kira penasaran apa belum Bu niki? Oh sudah penasaran. Nah, kalau sudah penasaran, penasarannya ditularkan ke teman-teman yang lain. Ya, yang mungkin hari ini masih berhalangan hadir, dikasih semangat lagi untuk bisa hadir, untuk bisa bersama-sama belajar. Oke, baik. Sesuai dengan janji saya di awal tadi sudah keluar door prize-nya 1 buah. Selanjutnya masih ada 4 lagi. Nah, mungkin dari 4 ini yang 2 nanti bagi yang pengen bertanya dapat hadiah, yang 2 bagi yang bisa menjawab. Oke, yang pertama saya kasih soal dulu. Nanti cara jawabnya angkat tangan, kemudian saya tunjuk. Oke, siap? Oke, baik. Silahkan yang bisa menjawab angkat tangan. Oh belum. Oke, pertanyaannya apa judul dari kitab yang kita kaji? Oke, Bu Mai, silahkan Bu Mai. Judulnya apa Bu Mai? Oke, nama kitabnya. Napa? Oke. Bisa dibaca Bu? Oke. Itu dia. Oh, masih belum beruntung nih. Mungkin ada yang lain, Oh. Oke, ngapunten Bu siapa? Bu Ulfa. Oke, silahkan Bu Ulfa. At-Tibyan. Oke, kira-kira leres napa mboten Ustaz? Mau lengkapnya napa mboten? Oh, niki. Kira-kira lengkapnya napa, Bu? Nama lengkap kitabnya. Oh, bener ya. Oke, saya rasa leres nggih Ustaz? Oke, leres, alhamdulillah. Oke. Oh ya, ini Bu Ulfa ini beliau santri dari Gria Al-Qur'an Telkom, Dapen Telkom. Jadi dari pensiunan Telkom itu juga ngaji Al-Qur'an bareng. Beliau kemarin juga bersama kita santri Gria Al-Qur'an Blitar ikut wisuda akbar. Semoga semangatnya beliau menular ke kita, hafalan beliau juga bisa menular ke kita. Karena alhamdulillah lancar banget nih Bu Ulfa nih. Ya, alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya kalau tadi saya kasih pertanyaan, yang pengen bertanya silahkan angkat tangan. Kok malah menegakkan? Oke. Oh, niki dulu, ngapunten. Pak Era, kemudian nanti Bu Krisda. Pak Era, silahkan. Berarti pertanyaannya ke saya ini. Yang kami maksud kelihatan kumpul tapi kemana-mana karena ada fasilitas. Yang tadi kan, karena ini di mana-mana. Ya mohon maaf ya, lahir batin mohon maaf. Ini kan HP jenengan monggo. Cuman ketika kajian tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kita kumpul tapi kemana-mana. Bagaimana kiatnya? Diapain Pak enaknya? Dikumpulkan.
Nah, intinya ya itu tadi ya, intinya sebagaimanapun HP kegunaannya ya kita sudah tahu sendiri, panjenengan sudah mengetahui. Hanya itu, kalau kiat doanya dipekso, doanya hanya itu, tak pekso ndek HP, nggak ada doa khusus. Intinya ya pokoknya itu saja gitu ya. Terus bunti nggih. Mencatat. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Monggo, artinya tadi awal tadi terkait dengan HP gitu loh. Itu ya. Di mana-mana. Maksudnya kan ada gitu, jenengan sudah tahu sendiri. Nggih. Baik, selanjutnya dari Bu Krisda. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Baik, alhamdulillah. Ini jawabannya sebenarnya panjang lebar. Begini, di dalam lafadz bahasa Arab ada istilah insan sama bashar. Ini sama insan sama bashar. Ini maknanya sama, yaitu manusia. Kalau bashar di dalam bahasa Arab itu terkait dengan tafsiran kulit, bentuk tubuh. Kemudian kalau insan terkait dengan sifat, termasuk salah satunya fitrah manusia adalah lupa. Ya, nah itu tadi hafal beliau. Napa wau? Nah, terkait dengan lupa, kita sudah tahu doa di dalam khataman Al-Qur'an, Allahummarhamna bil, di situ ada lafadz innasina ya, tapi ada ulama yang nusina. Nah, ini perbedaan antara lafadz nasina sama nusina. Makanya ketika membaca doa itu banyak ulama yang senang dengan nusina bukan nasina, terkait dengan lupa dan dilupakan. Lupa seolah-olah kita yang melupakan. Kalau nusina dilupakan, siapa yang memberikan sifat lupa? Nah, berarti terkait dengan nusina dan nasina, berarti kita manusia yang lupa, begitu ya. Nah, ini yang pertama. tenang mawon. Kemudian terkait dengan kiat Al-Qur'an, menurut pengalaman saya menghafal Quran 30 juz. Awal dideres, tengah guri dedal duel, gitu. Ngopeni tengah, ngarep guri dedal duel. Ngopeni guri, ngarep tengah, dedel duel. Saya pernah menyimak Al-Mukarram Romo Kiai Haji Solihan. Beliau murid Mbah Arwani Kudus Jawa Tengah. Saya nyimak
dari pagi sampai setelah duhur jam 1 atau jam 2, beliau Qur'annya lancarnya luar biasa. Karena saya membuktikan, nyimak. Saya nanya, kiatnya apa Kiai? Kiatnya dengan kesibukan yang luar biasa. Jawabannya cuma satu, dipaksa. Ladala, dipaksa. Beh, saya pingin kiatnya opo, jawabannya dipaksa. Kemudian saya nanya kiai saya, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Masykur Al-Hafiz, apa kiai? Jawabannya istiqomah. Yang Kiai Solehan jawab dipaksa, kiai sayanya istiqomah. Istiqomah itu ajak, konsisten. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang harus kita lakukan? Al-Quran sesuai dengan dawuhnya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna sak temene ingsun, pokoknya langsung mau nggih suwen niku. Aku yang menurunkan Al-Quran, aku pula yang menjaganya, menjaga Al-Quran. Ada lafaz terakhirnya lahafidun, dari bahasa hafidun, menjaga. Berarti Allah yang menjaga Al-Quran dengan cara apa? Menurut Allah sendiri. Tapi pikiran kita, Allah memilih orang-orang yang hafal Al-Quran, baik berapa ayat, baik berapa surat. Allah yang memilih. Yang ketiga. Yang keempat, dari 1, 2, dan 3 ini lebih condong kepada itu tadi. Tetap kita harus punya rasa kuat untuk menjaga itu. Meskipun lancar, meskipun gak lancar, tetap himmah kita harus kita terus menjaga itu. Karena itu nanti yang akan memberikan kebahagiaan kita sendiri di hadapan Allah. Intinya itu. Menurut pengalaman, orang yang hafal Quran lancar jarang deres. Nggih. Allah tenang, aku lancar wisan juz amma itu gampang. Karena lancar. Sing gak lancar terus sampai amma bolak-balik gak mani waladi sing ndi niku. Tapi dia terus. Ternyata dari keterangan ada pepatah, bukan pepatah, ada sebuah keterangan al-ajru bi qadri ta'ab di sini. Bahwa usaha itulah yang akan didapatkan. Allah memberikan pahalanya terhadap orang yang baca Quran, yang deres Quran. Meskipun sing mau cerdas, nggih, cerdas sih, tapi dia gak gelem deres. Dibandingkan dengan yang gak lancar tapi deres terus, ini yang diberikan pahala oleh Allah. Nah, ini dua hal. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau kita punya satu hafalan, satu surat, waca terus. Seperti halnya kita nggak waleh sholat maca Fatihah. Ya kan? Sopo sing sholat waleh maca Fatihah? Ayo. Nah, kan nggak ada. Berarti ini yang harus semangatnya kita. Ya tetap, karena tadi di awal kita manusia kadang semangatnya ngelepuh luar biasa, kadung deres nggih, kadung deres sak lungguan, dintekno dhewe. Tapi kadung aras-arasan, ya sudah itu ya. Nah, mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Alhamdulillah. Tadi sudah 2 pertanyaan, 3 yang bertanya. Pripun? Nggih. Nggih.
Oh nggih, nggih. Nggih. Eh, langsung saya jawab nggih. Jadi niki memang agenda kita mengistilahkan simaan Al-Qur'an ini ada dua mode. Yang pertama model binadhar seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian bulan depan nanti bil ghaib dengan hafalan. Jadi ibu-ibu nanti akan saling menyimak hafalan teman-temannya, menyetorkan hafalan. Nah, seperti itu insya Allah kita lakukan, cuman masih belum bisa 1 bulan sekali, tapi masih 2 bulan sekali. Kita berusaha apa nggih? Pelan-pelan, yang penting istiqomah dulu. Nggih, nanti ada jangka waktu 1 bulan untuk menyiapkan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu nggih. Insya Allah nanti kita adakan cuman 2 bulan sekali. Baik. Sekarang saya pengen bertanya. Tadi Ustadz sudah menerangkan banyak sekali materi, banyak sekali perkenalan. Oke, yang saya tanyakan siapa? Nanti angkat tangan dulu, nggih. Nama lengkap, nggih. Nama lengkap dari Ustadz Choi. Oh, yang paling belakang kudung pink. Nah, niku belum tahu niki ibu siapa. Karena memang hari ini yang hadir bukan hanya siswa Gria Al-Qur'an tapi calon siswa. Memang calon siswa sudah kita undang juga. Mungkin ibu bisa memperkenalkan namanya siapa? Oke, silahkan. Oke, namanya jenengan dulu, nggih. Oke, Bu Uswatun Hasanah, alamatnya pun di Bu. Oh, Dandong ya, alhamdulillah. Oke, niki beliau insya Allah akan menjadi bagian dari keluarga kita. Sekarang juga keluarga kita. Cuman nanti akan bersama-sama belajar bareng dengan kita insya Allah. Ya, kita doakan bersama semoga diberikan kemudahan semua. Amin. Baik, Bu Uswah nggih. Bu Uswah nggih. Tadi nama dari Ustadz Choi, nama lengkapnya sinten, Bu? Wah, alhamdulillah lengkap nggih. Oke, masya Allah. Oke, karena dari tadi kan Ustaznya sudah memperkenalkan. Takutnya jenengan hanya nganten tapi mboten hafal. Nah, niku alhamdulillah. Baik, door prize-nya bisa dibagikan ya, Ibu. Ya, alhamdulillah. Barakallah. Oke, masih ada yang tanya, Ustaznya siapa tadi? Ngoten. Oke, alhamdulillah. Baik, Bapak, alhamdulillah dengan berakhirnya acara pada sore hari ini, harapan kita bersama apa yang disampaikan Ustadz Choi tadi, kita bisa benar-benar mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Dan semoga rasa penasaran kita ini oleh Allah dijawab. Dengan apa? Dengan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ini, mendengarkan lagi lanjutan dari kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Choi. Baik, sebelum kita akhiri kajian, mungkin saya mohon kepada Ustadz Choi untuk memimpin doa kita untuk kita bersama dan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Oke, kepada Ustadz Choi kami persilakan. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wahdina wafiqna ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim bi barakatil Qur'anil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salata yatama'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqtadi biha khawaiji wa tarfa'u biha darajati wa tatadi biha qawmi wa tukhlisu biha qalbi wa tulhimuni bi uluma ladunni wa tukrimuni biha bi sa'ada wal karamati ma'a durriyati wa tuksiru bi amwali wa sahbi wa talamidi wa ba'i wa diyafi wa tarzukuni. Allahumma tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa salli wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mata wa ahyata ila yaumi tuhsyaru fil khalaq ajma'in. Allahumma adfa'na al-ghula wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar was sifal mukhtalifah was syaidain wal mihana ma dhahara minna wa ma batan min baladina Indonesia hada khassah wa min buldanil Palestin
Ya Allah ya Rahman ya Rahim innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.